Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali bersama Mr. Saksi Magdala. Sahabatku sekalian, di sini Mr. ingin menyajikan seri baru karena di video-video sebelumnya Mr. sudah membuatkan dua seri ya, yaitu seri Islamologi dan seri berita atau news. Di sana Mr. sudah buatkan playlistnya agar sahabatku sekalian bisa menyaksikan seri demi seri di playlist tersebut. Di seri baru ini, Mr. beri judul seri Kupas Mu'alaf ya, seri Kupas Mu'alaf. Di sana nanti Mr. akan sajikan video-video tentang bagaimana sepak terjang para mu'alaf ketika mereka membuat statement-statement dan berbagai macam, mungkin kalau Mr. bilang ya, bisa katakan yaitu suatu kebohongan-kebohongan. Di seri yang pertama ini, Mr. akan menyajikan ya, video tentang mengupas Bang Kei alias Ustadz Kainama. Ya tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan Ustadz satu ini ya. Oke, tanpa berlama-lama, kita saksikan dulu bagaimana video tentang Bang Kei berikut ini. Beberapa tahun yang lalu, Bang Kei membuat kesaksian bahwa dia pernah belajar di Vatikan, dan dia katakan dengan jelas dalam videonya, dia tidur di Turino. Ingat ya, dia bilang Turino tanpa embel-embel kata yang lain. Dan menurut kesaksiannya jarak Turino ke Vatikan sekitar 40 atau 50 km. Seperti yang teman-teman saksikan pada video berikut. Paulus, pemimpin besar Vatikan Katolik di Gereja Santo Petrus Basilika, jaraknya sekitar 40 sampai 50-an kilo lah dari Turino. Saya tidur di Turino dulu dan belajarnya di Vatikan. Karena apa yang disampaikan Bang Kei tidak benar, maka saya buat video singkat, meluruskan pernyataan Bang Kei tersebut. Mari kita cek Google Map guys. Fakta yang kita temukan. Jarak dari Turino ke Vatikan adalah 651 km dan bukan 40, apalagi 50 km. Dan akhirnya video singkat itu pun sudah ditonton sekitar 2,4 juta orang. Sebelum Ustadz Ipung buat klarifikasi, Bang Kei sudah klarifikasi juga sebelumnya, di mana dia bilang, yang dia katakan adalah bukan Turino tapi via Turino. Seperti pada video berikut. Kemarin rame lagi tuh, katanya Kainama itu bohong itu. Padahal Kainama udah jawab di Ustadz Aditya. Saya udah pernah jawab ya, bahwa mereka itu potong saya punya video, dia bilang katanya saya dari Turino. Turino itu 700 lebih kilo, saya di via Turino. Guys, mari kita ikutin ngelesnya Bang Kei. Tadi katanya, dia dulu di via Turino, meskipun di Milan, ada juga via Turino. Mari kita pakai via Turino yang ada di Roma, yang terjadi adalah jarak dari via Turino ke Vatikan hanya sekitar 5 km, tidak seperti yang pengakuannya, yaitu 40 atau 50 km. Jadi mau ngeles apa lagi nih? Flashback. Jaraknya sekitar 40 sampai 50-an kilo lah dari Turino. Saya tidur di Turino dulu. Meskipun dia katakan dia bukan di Turino tapi di via Turino, tetap saja salah. Karena via Turino yang di Roma itu jaraknya bukan 40 atau 50 km, tapi cuma sekitar 5 km. Ingat dalam klarifikasi yang kedua, dia tidak pernah berbicara jarak. Tapi dalam klarifikasinya bersama Ustadz Ipung, semuanya berubah 180 derajat. Yang awalnya Turino berubah via Turino, lalu berubah lagi menjadi via Torino di Sano. Dan yang tadinya ukuran jarak dalam kilometer, sekarang menjadi ukuran waktu tempuh. Berikut klarifikasi ketiga Bang Kei. Nah, karena ini saya kemarin mendapatkan satu berita dari seorang sahabat Ustadz, link YouTube yang menyatakan bahwa jarak antara Ustadz Kainama mengatakan jarak antara Torino Vatikan itu kurang lebih 50-40 kilometeran lah gitu.
Sehingga dicek di Google Map di video YouTube tersebut ternyata jaraknya kurang lebih 600 km lebih, Ustaz. Saya yang bicara. Iya. Oh, ya. Ustaz ke Oh, bukan 40 menit, 50 menit ya, 40 kilo ya. apa saya putarkan? Saya salah ngomong. Apa saya putar ulang videonya? Boleh. Saya putar, Ustaz ya. Boleh. Saya putar, Ustaz. Boleh. Iya, gimana? Ustadz, bagaimana Ustadz Ke menjawab? Apakah Ustadz Ke itu lagi pusing, kepleset lidah, atau bagaimana ceritanya itu? Enggak, karena itu sebetulnya 40 atau 50 menit. Oke. Iya, mestinya saya bicaranya 40 atau 50 menit. Iya. Kalau yang tadi dikasih lihat Torino kota itu Milano, naik ke atas lagi dari Vatikan. Enggak gini, saya bilang gini aja lah, supaya nggak repot, saya nggak pernah kesana gitu aja lah ya. Saya anggap aja nggak pernah kesana, supaya orang nggak ribet lagi ya. Saya nggak pernah kesana. Tapi gini, tapi saya mau bilang gini, masuk suaranya. Masuk, Ustadz, masuk. Itu saya ngomong tadi betul, saya ngomong 40-50 kilo itu salah lah, pleset. Mestinya 40-50 menit. 40-50 menit, Ustadz ya? Iya, kalau kan tidak pakai kendaraan pribadi ya, jadi 40-50 menit. Orang bilang wah lebih parah lagi. Iya, lebih parah lagi. Yang tadi dikasih lihat itu Torino Corsa, Milano di atas itu. Oke. Milan. Dengar suaranya. Naik ke atas itu, jauh. Kalau naik kereta aja bisa 8 jam, sama nunggunya sekitar 9 jam. 6 jam, 7 jam itu perjalanan utuhnya gitu ya. Iya. Kalau dari Torino pelan-pelan nih, Iya. pelan-pelan. Benar yang dikasih lihat tadi itu benar, kota Torino. Kota Torino. Saya bilang saya tidur di Torino. Iya. Saya tidak bilang di kota Torino. Kalau kita tidur di Torino, mau ke Santo Petrus Basilika, itu biasanya kalau orang-orang yang udah pernah, saya nggak bilang saya ke sana ya. Nanti ada yang marah lagi. Gini, kalau orang-orang yang pernah ke sana, Vatikan, itu tahu kita ngumpulnya itu di kafe, ada satu kafe, pelan-pelan ya, Ustaz. Ini bukan saya ya, bukan kayak apa. Kalau Masuk orang-orang suara. yang pernah ke Iya. Masuk suaranya. Masuk. Alhamdulillah. Baik. Pelan-pelan. 40-50 menit, bukan 40-50 kilo. 40 sampai 50 menit. Oke, kita Lebih gila lagi. bisa cek Google Map, Ustadz. Lebih gila lagi. Soalnya kan Torino tuh hampir 700 kilo. Masa kayak nama bilang 40-50 kilo. Sekarang lebih gila lagi kayak nama bilang itu cuma 40-50 menit. Lebih gila, lebih sana. Iya. Kita buktikan, Ustadz, Google Map. Tapi malam ini saya mau bilang tempat saya tidur itu Torino. Iya. Jaraknya tuh bahkan tidak sampai 1 jam. Kalau kita tidak punya mobil sendiri, itu hanya 40 menit atau 50 menit. Saya kendaraan umum. Sekarang kita mesti tunggu dulu. Nah, ini turunnya yang mana? Ayo. Ini orang nggak pernah ke sana kali. Jaraknya sekitar 40 sampai ya 50-an kilo lah dari Torino. Saya tidur. Kita sudah saksikan bersama, Ustadz Ipung menuduh kita memfitnah Bang Kei. Padahal dalam video tadi, kita juga dengarkan bersama, Bang Kei mengaku bahwa, dia kepleset lidah. Pertanyaan kita adalah, apakah bisa disebut memfitnah, jika kita menunjukkan yang sebenarnya? Ustadz Ipung tahu tidak artinya fitnah? Kita lihat dalam klarifikasi tadi, bagaimana, yang awalnya hanya Torino, berubah menjadi Via Torino, lalu berubah lagi, menjadi Via Torino di Sano. Bukan cuma itu, yang awalnya ukuran jarak dalam kilometer berubah menjadi ukuran waktu tempuh. Dan juga, pada video Bang Kei dia katakan Via Torino sementara Ustadz Ipung katakan Via Torino di Sano. Mana yang benar? Teman-teman lihat, akibat dari berkata bohong, karena membutuhkan kebohongan baru untuk menutupi kebohongan yang lama.
Malahan, kita yang meluruskan kesalahan bangkai yang dituduh fitnah. Mari kita dengarkan nasihat firman Tuhan berikut. Mazmur 34 ayat 13. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan bangkai. Kita telah saksikan bersama bagaimana pernyataan atau kesaksian bangkai di dalam video tersebut. Yang jelas-jelas ternyata memang banyak sekali hal-hal yang tidak benar dan tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya sendiri. Buat sahabatku sekalian, bisa memberikan tanggapan melalui kolom komentar ya, seperti apa menurut kalian semua. Ikuti kupasan tentang mu'alaf bangkai ini di seri-seri kupas mu'alaf selanjutnya. Dan Mister akan banyak membuat seri kupas mu'alaf, bukan dari bangkai saja ya, banyak mu'alaf-mu'alaf lainnya nanti akan Mister kupas di sini. Oleh karena itu, saksikan terus, ikuti terus channel ini. Dengan yang belum mensubscribe, silakan subscribe, dan yang sudah silakan like. Bunyikan notifikasi loncengnya agar ketika Mister membuat video-video baru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Dan juga jangan lupa bagikan ke sebanyak mungkin teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga boleh memperoleh wawasan dan pengetahuan dari channel ini. Terima kasih atas dukungannya. Sekian video Mister kali ini. Kiranya siapapun yang melihat video ini boleh menjadi pengetahuan baru dan menjadi berkat bagi kalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.